Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami. Pemirsa, kasus dugaan emas palsu di Pegadaian Ulu Jambi Pemalang berlanjut ke proses hukum setelah upaya mediasi antara kedua belah pihak gagal menghasilkan kata sepakat. Terduga pelaku yang semula berniat mengembalikan kerugian ternyata tidak bisa merealisasikan janjinya sehingga dilaporkan ke polisi. Kasus dugaan emas palsu yang dilakukan seorang agen di wilayah Pemalang berujung panjang. Terduga pelaku yang semula akan mengembalikan uang kerugian tidak bisa merealisasikan janjinya. Belum selesai dengan emas palsu, terduga pelaku juga terjerat program investasi emas. Program melalui agen Pegadaian tersebut awalnya berjalan lancar. Para korban juga menerima bagi hasil secara berkala. Namun dalam perkembangannya, emas yang dititipkan ke Pegadaian tidak bisa diambil kembali meski sudah memasuki jatuh tempo atau melampaui perjanjian. Akibatnya korban menuntut pengembalian emas, bahkan berniat melapor polisi. Kepala Departemen Manajemen Resiko Kantor Wilayah 11 Semarang, Hamiduddin Amron membantah yang bersangkutan atau terduga pelaku terhubung dengan Pegadaian. Menurutnya, oknum agen tersebut urusan dengan korban adalah masalah pribadi, sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan Pegadaian. Adalah satu oknum dari agen, kan? Dia melakukan modus penipuan kepada warga dan yang sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Pegadaian. Jadi mereka mendapat iming-iming lah dari agen itu, dari oknum agen ya, saya katakan oknum agen dapat iming-iming gitu kan. Nah, menggunakan sepertinya seolah-olah ada program, dari ada program subsidi gitu kan. Sementara subsidi Pegadaian saat ini tidak ada program, jadi cuma sekedar iming-iming saja dari agen ini. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan Pegadaian. Sementara itu terduga pelaku penipuan emas Turipah membantah kalau emas yang diperkarakan itu palsu karena masih laku digadai. Sementara mengenai program subsidi emas, dirinya tidak menampik kalau emas yang dititipkan belum bisa dikembalikan lantaran dirinya juga menjadi korban. Ia hanya mengakui jumlah korban yang ikut program subsidi emas sebanyak 10 orang, termasuk dirinya sendiri. Adapun modus yang dilakukan adalah menawari korban ikut program subsidi emas. Lalu emas yang sudah didapat digadaikan ke Pegadaian untuk mencari keuntungan. Lalu korban diberikan bagi hasil dari uang gadai dan secara bergiliran diputar. Sehingga untuk menutupi operasional dilakukan gadai lagi dari korban lainnya. Karena uangnya nggak lancar, jadi kan pada protes. Nah, terus kemarin pas saya bilang, Mas ini tanggal berapa Masnya mau pulang ini, ternyata tidak. Akhirnya kan orang kampung kan ke saya semua, tidak bakal ke yang lain. Nah, orang lain kemarin akhirnya juga nggak ada, ya udah. Terus saya diasih-asih, saya pingin masih panjang sehat, ya. Itu nasabahnya berapa, Bu? Nasabah gede apa nasabah? Yang ini yang meminjam itu berapa, Pak? Yang sebenarnya ada 4, tapi kan gede-gede, termasuk saya. Enggak, yang anggota yang minjam OPD itu yang menggajikan pada ibu ini, yang lewat ibu, cairnya lewat ibu berapa orang? Maksudnya yang berkasus gitu. Yang berkasus ada sekitar 9, 10 saya. Lantaran tidak bisa memenuhi janjinya mengembalikan uang maupun emas milik para korban, akhirnya terduga pelaku dilaporkan ke polisi oleh para korban. Di sisi lain, Kapolsek Ulu Jambi AKP Teguh Santoso membenarkan pihaknya sedang menangani kasus dugaan penipuan emas yang melibatkan oknum agen di Pegadaian Ulu Jambi Pemalang. Jadi baru laporan yang bersangkutan. Lantas langkah selanjutnya apa nih, Pak? Nanti setelah terima laporan kita lakukan proses lidik. Dan saat ini masih proses lidik, Pak. Terduga pelaku saat ini masih menjalani proses pemeriksaan dan kasusnya masih diselidiki. Selain terduga pelaku, pihaknya juga meminta keterangan dari korban. Tim Liputan Batik TV melaporkan.